salam sejahtera, saya Calon Tong, salam lengkap. Mohon izin, saya buka masker terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Biar Ini jelas. Oh, Calon Tong. tadi pakai masker, Siapa ya? siapa ya? Bukan? Oh, Calon Tong. Sama. Enggak saya ragu-ragu, Pak. Kalau saya itu beda. Siapa ya? Siapa sih? Takut saya. Ada. Tapi memang ada di dunia ini Bapak Ibu yang semakin dijelaskan, semakin nggak jelas. Salah satunya wajahnya apa? Tapi tadi disampaikan Pak Dirut nanti akan menyanyi Pak ya? Mau nyanyi. Mau nyanyi. Mau menyanyi Gimana, Pak? Kira-kira nanti perform. Kalau di acara internal seperti ini, Yakin dapat aplaus nanti? wah yakin, saya yakin kan. Karena untuk mendapat aplaus dari audiens itu sebenarnya dua. Apa? Yang pertama kalau suaranya bagus. Caranya ya. Nah, kalau yang kedua jabatannya yang bagus. Tenang Pak. Dari Pak Darwan tenang. Pasti akan dapat aplaus. Pasti akan dapat aplaus. Karena suara bagus. Karena jabatan beliau Jadi syarat yang kedua sudah terpenuhi. sudah terpenuhi. Ya. Jadi syarat pertama nggak harus bagus nggak apa-apa. Kalau syarat pertama bagus, aplausnya lebih luar biasa. Karena kalau melihat Pak Darmawan itu saya tuh dulu cita-cita sebenarnya pengen jadi direktur utama PLN seperti bapak saya. Bapak emang direktur utama PLN? Bapak saya juga pengen. Bapak saya juga pengen. Pak, mohon maaf Pak. Bapak saya juga pingin. Jangan-jangan sama adikku. Orang kalau ngomong saya pengen cerita seperti direktur PLN seperti bapak saya, berarti bapaknya direktur PLN. Kan saya nggak bilang bapak saya. Bapak saya itu sama juga pengen. Saya juga pingin. Nah, iya jangan-jangan kita saudara. Orang-orang juga pingin semuanya lah. Ah, masa saudara kita sebanyak ini? Namanya juga pengen ya bapak saya. Yang sama saya dan bapak sama-sama nggak kesampaian. Walaupun dulu saya lulus kuliah di ITS. Weh, elektro sarjana. Ini harusnya tempat kerja bapak. Ini yang benar tuh yang di sini ini. Sarjana elektro ITS. Saya harusnya kerja di sini. Iya. Kalau saya kerja di sini, Ya. berarti di sini pelawak semua nanti. Habitatnya masing-masing. ST sarjana elektro. Jangan, mohon maaf Bapak Ibu. Insinyur. Udah jangan disebut-sebut. Ya insinyur Iya memang. tahu, bener tapi mohon Maka maaf. bapak diundang di sini kan ada kaitannya dengan listrik harus kuat harus Iya tapi kalau lemah. sering disebut insinyur saya jadi minder. Weh. Saya gini loh Bapak Ibu, punya gelar insinyur kadang minder, kadang bangga gitu. Kalau kumpul pelawak ini saya bangga. Karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Bangga saya. Ah. Tapi kalau ada reuni, kumpul teman insinyur, saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu Pak. Tapi itu dulu Bapak Ibu. Dulu kalau ada teman-teman insinyur kumpul, saya minder. Iya. Itu dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada minder-minder. Wes. Karena saya memang nggak pernah datang. Jadi untuk menghilangkan minder tuh cukup nggak usah datang. Ternyata itu paling efektif. Kalau nunggu sukses itu wah kapan? Saya suksesnya juga kapan nggak tahu. Mending nggak usah datang, udah mindernya langsung hilang. Itu namanya optimis dengan cara minimalis. Tadi bapak diundang di sini orang baru nunggu. Ini siapa pejabat yang mau sambutan? Bapak Ya, mau mewakili bapak. saya- mewakili Tadi pagi Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir sempat telepon. Wes. Terus menyampaikan apa beliau? Lu nggak tahu. Lo katanya sempat telepon. Ya pasti sempat lah, masa Pak Menteri nggak seperti itu? Ya sempat. Nah iya pasti sempat telepon. Kan telepon bapak. Terus siapa yang bilang telepon saya? Bapak Ibu memang tadi dengar saya Pak Erick telepon saya kan enggak Pak ya? Bapak bilang apa? Pak Erick Thohir tadi pagi sempat telepon. Iya. Ya iya udah pasti sempat telepon. Lagi lain telepon bapak. Bukan saya nggak ngomong telepon saya. Ah kamu itu jangan asal tuduh. Ah. Ini karena saya diberi informasi memang diundang ini Pak. Ini dikasih tahu, Cak, nanti kalau itu nggak ada yang tahu. Diundang ini Semua hadirin nggak ada yang tahu. semua hadirin undangan ini di kantor pusat nggak ada yang tahu kalau tamunya calon tuh. Saya jadi deg-degan Pak. Kok deg-degan? Nah nanti giliran pembayaran jangan-jangan nggak ada yang mau tahu.
jalan gitu. Siapa banget udah. Itu yang bikin deg-degan. Tapi Gak ada yang mau tahu jadi tapi alhamdulillah udah mulai tenang karena saya mendapat Darmawan udah lama banget. Wis. Pertama terakhir ketemu beliau kan? Terakhir ketemu Pak Darmo itu, disuruh di Bus. Oh, ya menghadiri nikahan itu. Oh, iya. Tapi ada lagi kan Mas? Enggak. Terakhir tuh cepet ketemu, terakhir ketemu pokoknya ya pas terakhir bapak ketemu saya itu loh. Ya iyalah. Ya iya. Ya iya makanya. Enggak usah diomongin. Apa itu saya nggak ingat, tapi terakhir saya ketemu Pak Darmawan ya pas terakhir Pak Darmawan ketemu saya. Iya. Pas persis itu ya. Pas persis itu. Iya. Setelah itu baru ini ketemu lagi. Oh. Tapi saya mengikuti kan beliau itu memang ketemu beliau itu saya tuh dulu tahun 2017 ketemu beliau masih di Putih satu di staf kepresidenan. Saya pelawak, ya kan Pak? Oh iya, ada apa? Benar. Ya tahun 2018 ketemu beliau lagi 2018 sama awal 19 itu beliau komisaris di PLN. Ketemu saya pelawak. Masih benar. 2020 ketemu beliau wakil di RUT PLN. Apa? Saya pelawak. Sekarang 2022 akhir ketemu beliau sudah jadi direktur utama PLN. Iya. Saya masih pelawak. Jadi sebenarnya kalau diamati secara karir, Iya. karir saya itu lebih stabil dan konsisten. Empat kali ketemu beliau beda-beda loh posisinya. Saya pelawak terus. Saya lebih konsisten dan stabil. Kan belum menikah. Yang memang stabil itu sebenarnya kata ganti dari stuck. Saya stuck. Kalau beliau meninggal, makanya saya ingat betul nama beliau Darmawan Prasojo. Bener. Siapa nama belakang beliau tadi? Nama belakang beliau Bapak di belakang Pak Darmawan namanya siapa? Saya nanya nama belakang Pak Darmawan. Nah iya saya nggak kenal, saya tanya dulu Bapak yang di belakang Pak Darmawan. Belakangnya beli, maksudnya Ya nama belakang beliau toh. apa? Nama lengkap. Nah nama lengkap Om, nama belakang ya belakang beliau saya nggak tahu. Susah ngomong sama bapak. Makanya saya jarang ngomong sama saya sendiri. Susah. Ada aja jawabnya ya. Udah makanya jangan ditanya. Siapa tadi bapak? Pak Darmawan Prasojo. Darmawan itu dari dulu memang kerjanya menawan. Dari dulu memang kinerjanya itu menawan. Prasojo. Jadi Darmawan itu dari dulu kinerjanya memang menawan. Ya, Prasojo sekarang Prasojo. Udah Prasojo. Dari dulu. Saya nanya Prasojo. Saya mikir. Main nanya aja Pak. Saya lagi ini sambil mikir. Kasih kesempatan. Prasojo. Ya memang lumrah karena memang iso kerja. Ya memang jawab Dan penerjaannya bagus ya. Kerjaannya bagus, beliau memang ada di Bu Cynthia Rusli. Ibu Cynthia Rusli. Direktur Keuangan. Bu Cynthia? Tenang. Kenapa? Direktur Keuangan. Yang bertanggung Pasti ada yang mau tahu. Aman berarti udah tahu direktur Keuangan. dari tadi nyari-nyari. Buset. Yang mana dari barisan ibu-ibu ini gitu ya. Bu Cynthia itu lah. Aman ya. Aman, udah. Tenang, tenang, santai aja. Nikmati Bapak. Biar kita yang nggak tenang ya. Saya tadi tapi alhamdulillah saya ini mohon maaf tadi memang saya tuh dulu 2,5 tahun lebih ya. Iya. Kemana-mana hampir tiap hari di swab Bapak Ibu. Iya. Ya kan tahu sendiri 2019 itu Berdampak juga lah buat kita. sangat berdampak pandemi itu. Di swab dulu tiba-tiba kan kadang sakit, kadang perih. Untung saya punya langganan. Saya punya langganan di Jakarta swab di Benyamin Swab. Bapak Ibu tahu ya, di daerah Kemayoran itu ada Benyamin Swab. Saya langganan swab di Benyamin Swab. Wisma Atlet ya. Dekat Wisma Atlet. Iya. Itu kalau swab di sana Iya. nggak perih, nggak sakit, Oh, nggak masuk. lewat aja dong. Lewat dong berarti. Pakai swab up kalau di sana.
Oh, digital setup gini ya. Memang pentingnya ini kesehatan menjadi yang utama. Iya. Karena kondisi walaupun kita sudah mulai beranjak meninggalkan Sehat lah yang penting, ini, ya. tetapi tetap protokol kesehatan tetap kita jaga karena kesehatan itu nomor satu. Makanya ada ungkapan, apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Itu menunjukkan kesehatan nomor satu. Ya kalau nggak pegang terus buat apa? Kita punya kesehatan nomor satu Pak ya. Iya. Apa artinya uang kalau tidak kita pegang? Wes, berarti uang penting. Uang ini mohon maaf nih, kamu jangan ngomong di depan beliau-beliau. Saya hadir di sini diundang PL. Terus terang ya, saya sudah pikiran saya bukan uang, ibadah. Wes. Menghibur niat ibadah. Saya menghibur ibadah saya pahala. Saya diundang PLN ya saya itu pahala. Ibadah gitu ya. Ibadah. Gitu. Kalau duit Pak? Itu hanya syarat sahnya ibadah. Ya kayak kalau ibadahnya itu sholat, duit itu wudunya lah. Kalau nggak wudu, sholatnya nggak sah. Itu sih ibaratnya apa? Ya kan? Listrik gitu ya. Kalau ibaratnya PLN kan listrik ya, ibaratnya ya duit itu tadi apa? Tokennya lah. Kalau nggak diisi tokennya nggak nyala. Iya. Apalagi uang itu dah nomor 6 lah buat saya Pak. Wes, 1 sampai 5. 1 sampai 5 kan Pancasila. Saya tahu. Itu saya tahu. Ya. Jadi selesai Pancasila langsung mikir uang. Dan alhamdulillah kita diundang loh hari ini bisa hadir Nah di sini, ini ya. terus terang ya, baru malam hari ini saya bisa menghadiri undangan dari Memenuhi undangan PLN ya. PLN di kantor PLN. Ya. Padahal sudah dari dulu Pak, dari bujang awal menikah tuh saya sering dapat surat undangan dari PLN. Iya. Tapi nggak pernah saya datang gitu. Baru kali Baru kali ini saya bisa memenuhi undangan. Ternyata dibayar Pak. Iya. Tahu gitu dulu saya datang ya. Saya sering dapat surat loh dulu Pak. Kalau dulu kamu suruh bayar. Hah? Kamu suruh bayar. Loh, saya nggak pernah ngundang PLN kok disuruh bayar. Yang ngundang yang bayar Pak ya. Tahu kalau dibayar dari dulu saya datengin Pak. Karena ada nominalnya selalu. Itu nominal yang harus kamu bayar. Oh, itu tagihan. Iya. Tagihan. Jadi bener ya dulu saya nggak datang ya. Itu dulu harus datang, sekarang udah canggih. Canggih, karena sudah ada PLN mobile, kemenangan buat PLN. PLN mobile, beda waktunya. Sekarang udah PLN mobile, zamannya eranya seperti itu. Iya. Kalau dulu kan yang banyak mobil PLN. Sekarang udah PLN mobile. Dulu cuma Mobil PLN. pokoknya kalau kita lihat Kalau di kampung itu Iya. ada mobil PLN lewat, ini gedung mana ya kalau gitu kan? Sekarang PLN mobile, tenang. dan ada satu kebiasaan yang udah hilang sekarang ini Pak. Dulu di kampung-kampung benar. itu. Jadi kekompakan paduan suara sekarang sudah nggak bagus lagi di kampung-kampung. Dulu itu di kampung-kampung itu Iya. PLN apa ya? Termasuk dirijen yang handal. Maksudnya? Dulu di kampung saya zaman dulu tahun 80-an gitu. Iya. Kalau malam Iya. listrik mati gitu, cedoh, saya kampung tuh bisa. Iya. Loh, langsung pada keluar. Terus keluar semua Pak. Keluar semua. Iya. Lo lihat mau mati Iya. semua kan? Iya. Nggak sampai lama nyala lagi. Itu bisa melompat satu kampung. Sekarang udah nggak, karena udah stabil sekarang. Ya Bu ya, Bapak Ibu ngerasain ya. Dulu di kampung hilang sekarang. Makanya sekarang kita bangga karena PLN sudah menerangi Nusantara. Tepuk tangan untuk PLN. Paduan suara kita nggak apa-apa, yang penting kita cedoh. Kalau kayak gitu, lu kompak banget. Dan itu nggak ada kasih apa-apa, nggak ada. Ya Allah, zaman dulu ya. Aduh. Memang kalau yang dibilang mempersatukan masyarakat Indonesia itu ya PLN ini belum keluarnya. Terang di mana-mana Pak. Surat aja surat keterangan sekarang Pak. Itu memang lama tuh. Tapi sekarang kan sudah paperless. Saya Iya. tapi memang saya tuh bayar apa aja lewat PLN. Sekarang ya bayar apa dengan PLN? Kalau kamu paling bayar listrik. Iya bayar listrik token semuanya. Saya itu perpanjangan pajak mobil. Belum ada Pak.
itu begitu keluar jalan besar, kan saya harus ke kanan. Itu kan lewat kantor PLN. Saya mau bayar apa aja lewat PLN. Kalau nggak lewat berarti nggak nyampe tempatnya. Bapak-bapak sampai bingung. Emang sudah ada untuk bayar pajak? Belum. Tapi sudah lewat PLN, Pak. Isinya itu marketplace ada. Di Ada. situ marketplace bayar, tambah daya, pengaduan. Ada semua. Makanya saya kaget masa ada bayar pajak. Lewat depannya, karena memang rumah saya dekat dengan PLN. Iya, saya juga tahu Pak kalau itu. Bukan nggak tahu maksudnya. Dan sekarang zaman sudah memang digital Pak. Digital. Jadi Digital. jangankan PLN perusahaan yang luar biasa ini mengelola energi. Transformasi, transisi sekarang. Saya aja pelawak nih Pak Darmo. Saya itu pelawaknya, saya era digital saya harus sesuaikan. Saya hadir di sini karena digital. Wih. Jadi begitu antara manajemen saya dengan PLN secara digit sudah cocok. Nah, digital. Digit itu semuanya, digit segalanya, digital. Iya digit. Iya. Transform. Iya benar Pak. Makanya, nah digital itu pasti akan, kalau digital itu kita lakukan, itu akan terjadi transformasi, Mas. Transformasi dan transisi. Nah, transformasi juga. Iya. Jadi begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Saya ucapkan terima kasih. Dan terjadi transisi. Kalau sudah transisi. Oke. Jadi transferan memang harus diisi. Aduh. Bukan yang 4.0 digital. Bapak ini kompak semua terlihat ya, ketawa-ketawa bareng, bajunya juga kompak semua. Ya memang begini, tapi Bapak memang masa pandemi ini, kalau kita menghadiri undangan itu pakai batik ini lebih pas, lebih tepat Pak. Karena kalau masuk ruangan sore pakai batik itu aman. Karena kalau masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh swab. Kalau mending pakai batik, jangan pakai batuk. Iya, Pak. Pernah saya masuk ruangan pakai batuk, malah disuruh swab. Kalau pakai batik aman. Gitu. Makanya saya kalau hadir biasanya diundang. Itu saya ini acara apa itu kan? Melihat dari pakaian dan undang. Gimana? Kalau misalnya saya diundang yang hadir kok putih-putih, itu biasanya undangan para medis. Iya, para medis. Kalau datang hitam-hitam, itu paranormal. Identik paranormal. Ya, Batik-batik kalau batik ini para hadirin. sekalian ya. Iya. Nah, balik lagi ke zaman digital, Pak. Yes. Sekarang ini semua serba mudah, termasuk dalam pelayanan PLN. Smartphone. Ya, smartphone semuanya apa-apa, bayar apa cukup gampang. Jangankan bayar belanja apa sekarang gampang. Titit, bayar semuanya. Mohon maaf, Ibu, Bapak. Apa? Kamu jorok banget. Jangan kenapa? Masa belanja pakai titik? Enggak. Bunyinya. Ibu dengar ya tadi ya? Enggak maksudnya bunyinya, Pak. Tit. Dikasih jeda dong, jangan disambung. Kaget saya. Belanja pakai titik, kalau gitu saya bisa belanja. Kan saya kaget. Kalau bisa kan saya bisa belanja banyak. Ada kembalian lagi. Deg-degan ya, itu website-nya deg-degan. Enggak maksudnya, ya mempermudah. Dengan ini kita harus manfaatkan. Saya itu orang yang apa ya? Karena saya memang ada kaitannya dengan teknologi kuliah saya. Jadi mempelopor. Dulu ambil harus apa dulu kuliah? Harus bawa, harus lemah. Saya harus bawah. Oh, kan ada Saya harus kuat. Oh, harus kuat ya. Harus kuat. Karena memang kalau nggak kuat, aduh, mau kuliah itu harus kuat. Iya. Kalau nggak kuat nggak bisa sampai lulus. Iya benar. Karena dulu saya waktu mau kuliah, lulus SMA itu mau kuliah, dan saya itu paling hormat dengan ibu saya. Bu. Iya. Jadi pertama kali saya mau kuliah itu saya minta izin ke ibu. Bu, saya udah lulus SMA, saya pengen melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ibu BTS. saya orangnya tegas. Enggak, saya nggak nyebut kemana ibu saya. Udah ya nak. Disuruh ke Bali. Lu enggak. Kenapa? Udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal gitu maksudnya. Lengkapnya gitu bu. Bukan udah ya nak balik, udah ya nak, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Jangan ngomong. Terus tapi akhirnya masuk ITS, lulus. Ya, Enggak, akhirnya. dulu pernah nggak? Jujur nih,
ngelamar di PLN, pernah sempat kepikiran nggak? Saya itu begitu dulu, karena saya ambil harus kuat, memang power ya, Iya. studi power saya. Begitu lulus, salah satu yang saya lamar perusahaan itu ya PLN, karena di Surabaya dulu. Tinggal saya itu di Ketintang Baru, Iya. itu dekat dengan PJB dulu Pak. Oh iya. Ya, Bapak tahu lah ya, pasti tahu lah yang Surabaya. BJB tahu-tahu. Oh, Belakangnya Jawa Pos tuh, lurus. Nah, Ya. makanya saya dekat dengan saya itu salah satu perusahaan, dan saya udah tes, sudah sampai terakhir interview dulu Iya. PLN itu. Hah? Saya baru lulus fresh graduate, saya ditanya waktu itu interview, lupa saya, mungkin yang menginterview saya udah pensiun mungkin beliau. Lama tahun lah, itu tahun pertengahan 90-an. Saya ditanya, kamu pengen posisi apa? Nah. Ya kan saya tahu diri lah. Fresh graduate, belum punya pengalaman kerja ya Bu ya. Makanya saya jawab ya kalau bisa GM lah Pak. Lulus GM. Terus yang interview, apa kamu sudah gila pengen jadi? Sejak saat itu saya nggak pernah pengen lagi jadi GM. Kenapa? Ternyata syaratnya harus gila dulu Pak. Serius Pak, waktu itu ditanya, apa kamu sudah gila? Saya jawab belum, nggak akan terima saya. Coba mungkin kalau saya jawab, sudah gila, sudah Pak, mungkin saya akan terima Pak ya. Saya tuh ngalami sendiri Pak. Ya nyesel, aduh tapi itu saya ngomong gila. Akhirnya nggak ngelamar lagi, ngelamar kemana terus? Akhirnya ngelamar ke sana kemari, karena saya itu sebenarnya punya apa ya, bakat saya itu lebih di sales. Saya itu sales, karena saya ingat betul ya, umur 14 tahun ya, saya lulus SD lah kira-kira, kelas 1 SMP itu saya berhasil menjual sepeda motor bapak tanpa bantuan beliau. Itu bakat sales saya berarti luar biasa. Tapi itu kan motor punya bapak, itu kan motor punya bapak. Ini orang pengetahuannya, kamu tuh jangan bikin malu. Motor punya Bapak. sejak kapan? Motor itu produksi pabrik. Ya. Ngapain motor punya bapak? Nah, kalau motor punya bapak, ketemu motor lain, bapak. Maksudnya punya motor itu produksi pabrik, nggak punya orang tua. Masih punya bapaknya situ. Punyanya bapak. Iya punyanya bapak. Kirain motor punya bapak. Mana ada motor punya bapak? Emang lahirnya di mana dulu? Di pabrik. Jadi intinya itu. Makanya saya ketika melamar kerja di PLN nggak keterima, saya ngelamar apa? Akhirnya saya keterima jadi sales di dealer motor Pak. Di Surabaya ada dealer motor, saya keterima. Padahal saya wah bakat saya sales luar biasa ya. Keterima di dealer motor jadi sales. Padahal jualan motor kan gampang Pak ya. Iya. Dulu belum ada motor listrik Pak. Sekarang kan sudah Ada elektrik sekarang. Makanya, begitu wah saya yakin saya pasti sukses. 3 bulan kontrak percobaannya dipecat. Nah, bener. 3 bulan saya jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Dipecat, nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya, hidup ini ironis. Serius Pak. Nah, ini loh orang Indonesia itu, kalau ada orang susah malah diketawa, ditepokin lagi. Kan ini cerita susah Pak, malah tepuk tangan Bapak. Jadi malah miris. Jadi saya jadi sales motor 3 bulan, 1 motor pun nggak terjual, nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Loh, setelah itu saya gampang banget jual kulkas, jual TV, laptop itu cepet. Berarti bakat sales saya itu kan sebenarnya luar biasa. Kepepet. Makanya, nah ini kadang-kadang kelemahan kita itu ternyata sehebat apapun kita itu kuncinya adalah kita nggak boleh overconfident. Walaupun kita merasa punya skill, punya bakat luar biasa, tetap nggak boleh overconfident. Skill itu memang bakat itu modal, tetapi terlalu percaya diri itu akan mengubur modal, menutup modal. Makanya biasa-biasa saja. Yang penting itu porsinya harus pas. Karena kalau kita bisa pas, hanya kadang-kadang ya kita tidak tahu untuk menjadi lebih baik itu kadang-kadang hanya merubah mindset itu bisa membuat kita lebih baik. Contohnya saya, kalau kamu sales misalnya, apa yang ada di pikiran kamu? Kamu jadi sales, pikiranmu pasti apa? Jualan. Ya. Jual. Terjual. Target terpenuhi. Terjual. Sales konvensional. Saya dulu 3 bulan dipecat tuh pikiran saya seperti itu, saya harus menjual. Ternyata dipecat. Jadi ketika pola pikir itu saya rubah, jangan
sampai terjual, jangan sampai terjual. Justru saya berhasil. Nggak ada Pak. Nggak percaya. Ini mungkin Bapak Ibu aneh ini rumus ini saya Ada. Renal Kasali, Pak Renal Kasali, Loh, saya Pak masa- James Gue juga nggak ngajarin saya itu Pak. masalah ekonomi, masalah marketing sering mengajak diskusi beliau Pak Renal Kasali, James Quill, sering saya ajak diskusi sering, nggak pernah mau sih beliau. Saya sering ajak. Jadi kalau mindset jadi jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Tapi mindset yang harus kita rubah. Gimana? Nah, setelah 3 bulan saya gagal itu, kenapa? Saya merasa punya bakat, tapi kok nggak berhasil. Saya awali dengan begini akhirnya. Kalau saya mau berangkat kerja, saya di ruang tamu udah pakai pakaian rapi, saya lihat barang-barang berharga di rumah. Terus? Ada TV, ada kulkas. Ini saya tanamkan dalam jiwa. Jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Baru saya berangkat kerja. Iya. Karena dengan semangat jangan sampai terjual barang yang di rumah itu, saya bisa mencetak jualan di tempat kerja. Iya. Semangatnya jangan. Artinya sebenarnya begini. Karena kalau sampai saya nggak bisa jualan di tempat kerja, pasti kulkas TV di rumah itu terjual untuk biaya hidup gitu kan. Artinya apa? Sebelum kita kepepet, Iya. kita ciptakan kondisi kepepet. Wih. Jadi jangan nunggu kepepet baru apa yang harus kita lakukan. Tapi kita ciptakan kondisi seakan-akan kita kepepet, kita akan kreatif. Orang Indonesia itu kalau kepepet kreatif Pak. Makanya kita ciptakan kondisi kepepet. Karena kalau kepepet beneran bisa jadi kita telat. Nah kalau udah telat nggak bisa menyelamatkan. Tapi kalau kondisi baik-baik saja, kita ciptakan seolah-olah kepepet. Wah, lompatan kita jadi lebih tinggi. Itu makanya dari dulu saya bukan orang yang suka yang instan-instan. Saya selalu menghargai proses, makanya sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi bukit. Nah, konvensional. Ini konvensional. Jadi di mana harus bahasanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu konvensional. Kalau saya sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Itu bagaimana orang menghargai proses, tahu proses dan menjalankan dengan sabar dan konsisten. Ini misalnya, ini saya jelaskan biar nanti nggak ada salah paham. Ini baru kali ini. Ini saya buka baru pertama di sini. Di tempat lain udah sering, di sini baru. Karena saya baru pertama ini diundang di sini. Terus sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi gini, misalnya kita punya target, posisi di sini, kita mengawali dari titik 0, initial condition kita di sini. Untuk mencapai target ini kita tidak boleh langsung lompat, karena lompat semakin tinggi, kalau jatuh semakin sakit. Makanya kita harus step by step. Jadi yang pertama saya lakukan step dulu. Bukan dong, langkah. Terus Jangan harus step ya. Jadi step by step. Ya. Jadi sedikit demi sedikit. Pokoknya yang penting kita konsisten, tekun, sabar, sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Nah, sudah nyampe target. Itu. Jadi konsistensi, kesabaran, kolotan itu penting sekali. Karena dengan itu kita bisa mencapai target yang kita harapkan. Bapak ini kayaknya ngomongnya bener padahal nggak ada isinya. Tapi kayaknya ngomongnya enak, tertata, kosong sebenarnya isinya. Saya seperti itu karena saya juga menghargai bagaimana kultur kita itu seperti itu. Bapak Ibu, Kultur apa? Bapak Ibu, sehebat apapun, sepintar apapun kita, kalau waktu sekolah dulu ya, SD, SMP, SMA, ada satu pelajaran yang murid nggak pintar sama murid paling pintar, kalau pelajaran itu datang pasti happy semuanya. Ada pelajaran yang kalau datang pelajaran itu semua murid mau pintar nggak pintar pasti happy. Olahraga. Nah, olahraga ada yang senang, ada yang enggak. Oh, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler macam-macam, karena pilihan ada yang senang, ada yang enggak. Apa dong? Pelajaran kosong. Oh ya Pak ya. Pak ya. Kalau kita sekolah dulu kalau pelajaran kosong datang kan pasti happy, wah lega ya kan. Apalagi yang lupa buat PR, lupa bikin PR itu pagi deg-degan, begitu pas pelajarannya ternyata gurunya nggak datang kosong, waduh untung kerjain PR gitu kan. Jadi pelajaran kosong itu ditunggu dan bikin bahagia. Nah itu terbawa sampai sekarang walaupun tidak kita sadari. Makanya yang saya sampaikan ini kosong, tapi yang penting ditunggu dan bikin bahagia. Karena kalau sampai yang saya sampaikannya ada isinya,
malah ngantuk. Bapak malah diangkat dirut jadinya. Wah, ya makanya ini kosong tapi bikin bahagia. Itu ya, itu ya. Aduh. Karena dengan membuat bapak ibu bahagia, Iya. saya pulang dompet saya nggak kosong. Nah, balik lagi nih Pak, mengenai bagaimana sekarang kita harus transisi, memanfaatkan digital. Mau nggak mau, orang Indonesia aja Pak sekarang, sebagian besar hidupnya itu di handphone. Oh, Ya, sadar atau enggak? Memang karena PLN Mobile itu juga memanfaatkan smartphone gadget-gadget untuk Gadget, membantu. semua usaha Itulah sekarang. teknologi. Makanya orangnya bangun tidur aja sekarang nggak langsung bangun, paling ngeliat cek dulu gitu. Nah, seperti itu. kalau itu jangan disamakan. Handphone teknologi, oke kita memanfaatkan semua, tapi kalau itu perilaku beda. Masing-masing orang bisa beda. Ini mohon maaf Bapak Ibu, hanya ada 2 orang di panggung, beda kualitas. Beda kualitas apa? Kamu bangun tidur pertama kali yang kamu cari Nggak nyari, ya maksudnya itu tadi. refleks gitu, begitu bangun dan Ya itu cek nyari. tentang, iya, Nyari saking seringnya jadi refleks, tapi intinya itu nyari handphone kan. iya. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari anak. Waduh. Karena handphone saya dibawa anak. Anak saya cari Pak. Sama aja intinya nyari handphone. Anda nyari handphone, saya nyari anak, beda dong. Nah, saya nyari handphone untuk nyari anak. Saya nyari anak, pasti handphone saya ketemu. Anak nomor 1, handphone nomor 2. Kamu handphone nomor 1, anak nomor 2. Beda kualitas. Beda wah. Ya tapi intinya tetap handphone di mana orang. Ya namanya teknologi harus dimanfaatkan. Jadi saya tanya nih, ini untuk menunjukkan beda kualitas. Handphone kamu taruh di rumah, kalau dipegang-pegang istri, bagaimana perasaanmu? Maksudnya? Handphonemu, Hah? kamu taruh di rumah, terus istri pegang handphonemu, perasaanmu gimana? Ini jujur. Ya mulai agak deg-degan Pak. Bapak-bapak juga gitu, semua bapak-bapak Oh, gitu. jangan disamakan, mana beda-beda. Kebanyakan gitu sekarang. Iya itu kamu, kualitas standar. Handphone dipegang istri deg-degan. Saya lihat handphone dipegang istri, saya nyantai, nggak deg-degan. Kan istri saya, lah kan istri saya. Nah iya beda kualitas berarti Pak kan? Ya. Ya karena itu karena istri Sebentar, saya. Ya, Gimana sih? serius. Tadi waktu di ruang tunggu, Apa? kan kamu ke toilet pamit, handphone pun kan Di meja bundar. mumpung inget ibu, kenapa istriku telepon kamu? Apa? Istriku kenapa telepon kamu? Ada tadi panggilan di handphone istriku. Nah, ini istri saya sendiri, istriku. Hah? Ini istriku tuh istri saya, Pak. Saya tuh nyimpen, saya tuh kan deg-degan Bu ya. Iya. Dia ke toilet dan punya, loh kok istriku? Iya. Telepon Akbar. Iya. Mungkin telepon saya nggak keangkat, sudah saya buka, loh nggak ada miss call. Nah, kenapa istriku telepon kamu? Lah Bapak nyimpennya di situ apa? Istriku. Lah aku juga istriku. Ganti istrimu, biar aku nggak kaget. Mau istriku, loh kok istriku telepon Akbar? Ganti istrimu. Ya nggak bisa istri saya sendiri. Lah iya istrimu kan? Lah iya. Udah istrimu. Ya Bapak jangan nyamain saya, ganti kan banyak Pak. Kalau orang-orang nggak sayangku, cintaku. Nah, saya kan nggak suka bohong. Malah kelepasan. Yang lain dong, Masa. Saya aja harus kayak gitu karena kadang Ini, Bu. dicek Pak. Bu, ini mohon maaf ya. Dulu awal menikah itu, wah problemanya orang di entertain seperti saya itu. Setiap pulang kerja itu handphone Pak. Dulu saya selalu digeledah sama istri. Itu dulu. Diperiksa dulu padahal handphone belum secanggih ini, paling udah SMS sama telepon aja. Udah kontak person yang dicek. Takut saya nyimpen nama-nama disamarkan gitu kan. Ya kalau saya biasanya habis reuni SMA kan ketemu tuh lama nggak ketemu, ada masa tukar nomor handphone nggak, mesti kan dicek ya, saya ganti tuh tukang galon, tukang gas gitu. Iya Pak, buat nyamarin. Nah kalau nggak ribet loh Pak jelasin. Ini kalau ada nomor kontak siapa gitu, Itu berarti- ada miss call, padahal miss callnya cuma tukeran handphone. Itu mah artinya kamu udah neko-neko. Kalau saya lempeng-lempeng aja, masih dicurigai saya tuh, udah merasa nggak aneh-aneh. Akhirnya pernah istri geledah-geledah, dia lihat di kontak handphone dan nama Mak Lampir.
istri curiga, masa ada orang nama Malampir ini pasti disamarkan. Penasaran, dia pencet, dia kaget, dia bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu, istri baru tahu kalau saya simpan dengan nama Malampir. Kesel saya udah. Jujur masa dicuri. Sejak saat itu dia udah gak pernah beda-bedain. Kapok ya. Kadang-kadang kita harus cari cara yang efektif. Jangan menanamkan kepercayaan, Pak, namanya. Padahal sudah saya sampaikan, makanya istri saya menghibur. Bu, nih, karena saya selalu meyakinkan istri, kami itu udahlah, aku sama kamu itu ibaratnya kayak handphone dengan SIM card. Tak terpisahkan. Wes mantap. Kan istri saya nggak tahu SIM card kan bisa dua Pak ya sekarang. Ada yang dual SIM ya Pak ya? Ada dual SIM. Ada SIM Pak. Iya sekarang handphone kartunya bisa dua ya. Ada. Tapi ya istri saya itu apa ya? Memang jago IT Pak istri saya. ITS juga kan, istri ITS juga. ITS juga, tapi sebenarnya masalah IT dulu kuliahnya juga harus kuat sama kayak saya, tapi nggak tahu belajar mungkin karena sering googling di Yahoo, nyari informasi. Googling di Google, tahu Google nggak? Google katanya melek teknologi nggak tahu Google. Tahu lah Google. Padahal kan nggak pernah googling di Yahoo. Nggak, googling di Google. Oh, googling di Google. Ya. Berarti kalau di Yahoo Yahing. Yahing karena pilek. Istri saya itu kalau mau googling, dia masuk ke yahoo.com Pak, baru diketik google.com. Lama. Itu cepet, karena Google, search engine Google nyarinya dibantuin sama Yahoo, jadi lebih cepat nemu. Nggak dibantu tim SAR sekalian Pak. Bisa coba memang lebih cepat menghabiskan kuota. Istri saya itu apa ya? Mungkin karena keturunan, karena menurut cerita mertua saya itu bapak mertua ya. Di masa hidup beliau itu padahal dulu handphone aja belum ada, tapi mertua saya itu visioner. Jadi di masa hidup beliau itu sudah tahu pentingnya IT. Handphone aja padahal belum ada, karena menurut cerita kalau istri saya waktu kecil pamit ke bapaknya mau pergi kemanapun, pesan bapaknya selalu, kamu harus IT. Hati itu pakai hati-hati, bukan IT. Bukan IT. Bukan hati. Bapak Ibu, mertua IT. saya nggak jadi visioner. Hati. Aduh. Apa itu? Handphone, makanya kan saya belikan handphone itu kan pakai yang canggih, pakai Face ID. Nah, itu salah satu yang harus diwaspadai dengan digital, keamanan. Benar. Ya. Penting, makanya tapi masih bisa dibongkar sama istri saya. Jago banget. Mungkin pas saya tidur. Karena ini satu-satunya saat handphone kayak saya pegang pas saya tidur. Mungkin pas saya tidur dideketin. Mungkin mata saya dibuka gini. Saya tuh kalau udah tidur kayak nggak melek gitu. Ya kan bisa dilihat. Ada CCTV kan? Ada CCTV. Saya kan naruh handphone di sisi kompor. Di CCTV udah penuh barang. Maksudnya kamera yang di atas CCTV. Oh kamera maksudnya. Ya, kan ada kan tahu. Rumah saya itu carport saya kan kecil. Iya. Itu saya pasang kamera dua. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera ini. Sudah 5 tahun Pak, kameranya masih utuh, udah hilang. Sepeda motor 4 kali hilang. Kameranya enggak. Wah, rumahnya sudah smart home kan? Terus tuh wifi ada. Wifi? Kamu ke rumah saya, wifi saya di rumah saya tuh kenceng Pak. Speednya luar biasa. Baru login langsung log out. Speednya itu saking ini saking canggihnya. Ya Allah, baru launching lockot, rusak itu namanya. Bukan karena cepet. Udah itu tadi gimana jadinya? Mungkin pas saya tidur kan. Terus saya beliin handphone istri kan sama persis. Ah, Tipenya sama.